Hey, apa kabar Rane nih? Cuma mau bilang kalau episode Kepo Buku untuk minggu ini terpaksa harus ulangan dari episode-episode sebelumnya gitu ya. Karena ada kesalahan fatal yang terjadi pada saat kita rekaman kemarin. Jadi, ini salah gue, makanya gue harus memberikan pengakuan di sini kepada teman-teman. Jadi waktu itu kita pengen bereksperimen. 2 hari lalu lah kita bikin rekaman, tapi kita mau bikin sesuatu yang baru. Jadi kita rekamannya pakai Zoom. Dan nanti rencananya akan ada versi video dan ada versi audionya biar keren gitu. Namanya juga bereksperimen. Wah, Steven aja yang jarang tampil aja udah merelakan diri gitu ya. Walaupun dia agak malu-malu gitu memperlihatkan wajahnya. Pokoknya rekamannya udah jalan keren 1,5 jam. Pokoknya semuanya beres. Terus akhirnya waktu itu gue sebagai operator nge-save dong. Dan ternyata tidak berhasil ke save. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kepanjangan. Gue tinggal dong waktu masih saving itu hasil Zoom itu. Pas gue balik udah nggak ada dong. Gue cari-cari nggak ketemu. Ya udah. Gue udah minta maaf sama Toto, udah minta maaf sama Steven karena mereka berdua udah berbusa-busa ngomongnya. Dan gue janji akan kita ulang rekamannya minggu depan. Jadi untuk minggu ini minta maaf banget. Kita akan ulang kembali episode lama, tapi ini episode lama yang salah satu favorit kita. Ketika waktu itu kita ngomongin soal menulis buku jurnal atau catatan harian. Jadi mudah-mudahan ini masih berkenan mendengarkan, atau mungkin ada yang belum pernah mendengarkan episode ini. Alhamdulillah, kalau belum, selamat menikmati. Ini salah satu episode yang pendengarnya juga lumayan banyak ini. Mungkin karena banyak yang tertarik pada menulis jurnal. Anyway, selamat mendengarkan. Minggu depan insya Allah kita akan hadir dengan episode yang baru. Gitu aja ya. Gue Rane Hafid sudah memberikan pengakuan dosa dan minta maaf kepada Toto dan Steven karena hasilnya hancur, lebur. Ya wes, selamat menikmati episode ulangan ini dengan tema bullet journaling. Dear Diary, Kepo Buku kali ini ngomongin apa ya? Sekedar garis panjang gitu. Kalau lu nggak tahu mau nulis apa, lu garis panjang atau baru nulis lagi. Gue cakap gitu. Kalau misalnya bullet journal nih, mending pakai sketchbook yang tebal itu atau buku tipis aja gitu, buku sidul lah. Buku Sinar Dunia gitu. Sinar Dunia, diinget aja lagi. Ketika lu bikin bullet journal gitu, lu udah bisa mulai mendeklater pikiran lu pelan-pelan kan. Mendeklater tuh apa ya, Ran ya? Gua cakap. Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah episode ke-25. Dan Kepo Buku buat yang belum tahu adalah sebuah acara di mana kami, teman-teman di beberapa kota dan beberapa negara itu ngobrol tentang buku, pokoknya apapun yang terkait dengan buku. Dan kita adalah gue di Bangkok ada Rane Hafid, kemudian di Singapura ada Toto, terus di Ambon Ya, halo. ini ada Steven Sitongan. Steven, apa kabar Steven? Sehat, baik. Oke, nah hari ini kita akan kembali mengulas buku-buku yang sudah kita baca. Tok, lu ada buku nggak, Tok? Ada banyak, mau yang mana? Kan kumat lagi dia. Mulai Lu lagi tanya ada dia. buku yang mana? Ntar gue lagi di depan rak buku. Setiap kali dia ditanya ada macam lu lagi di depan rak buku. Rak buku lu isi bukunya ada berapa tuh? Nggak tahu, ini barusan gue. Nah, coba kau hitung dulu. 1, 2, 3, Dia mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beneran lu dihitung lu? Gila. 1, 2, 3, 24, 25, 26, Oh, 9, 30, 31, Salah 32, 33, 34 ya. Udah belum? belum. Udah. Lu buruan, udah gue hitung, lu nggak ngumpet. Beneran dihitung. Oke, jadi buku lu apa yang sekarang mau di-share? Bukunya Ryder Carroll. Yang judulnya The apa nih namanya? The Bullet Journal. The Bullet Journal.
The bullet Dan- journal method, track your past, order your present, plan your future. Asik. Dan ini nyambung dengan buku yang gue bawa kali ini, yaitu judulnya The Artist Way, karya Julia Cameron. Boleh. Sementara Steven itu bukunya ada 2 yang udah dia siapin, dua-duanya berhubungan dengan kota Jakarta, tapi kita simpan buat episode berikutnya. Jadi episode kali ini khusus akan membahas yang ada kaitannya dengan journaling atau catatan harian atau diary atau apapun lah kalian menyebutnya namanya. Jadi Steven akan menjadi pendengar yang baik, penanya yang baik, dan juga penimpal yang baik. Awas kalau kau diam, Steven. Kita mulai. Jadi ceritanya gini nih, Tok. Fun juga dong. Iya, Tok dan Fun. Beberapa waktu lalu, gue itu nonton Instagram TV-nya Iqbal Haryadi, salah seorang podcaster lah ya. Oke. Dia sharing tentang morning pages. Jadi morning pages itu adalah teknik menulis jurnal, buku harian, yang dilakukan setiap pagi untuk apa ya, menuangkan pikiran-pikiran lo. Oke. Gitu. Idenya adalah setiap pagi lu nulis buku harian 3 halaman untuk menumpahkan aja semua pikiran-pikiran lo sehingga hari lo ke depannya jadi lebih enteng gitu loh. Karena unek-unek lo semuanya udah disalurkan di pagi harinya. Kurang lebih Asik. ceritanya Iqbal seperti itu. Lu bisa lihat di Iqbal HP Instagramnya, cari di IGTV-nya, dia cerita tentang morning pages. Dan dia udah punya kebiasaan itu cukup lama dia menulis itu. Dan gue jadi penasaran karena gue seorang penulis jurnal, gue sering dan rutin menulis jurnal. Buku gue itu udah banyak banget jurnal-jurnal gue. Tapi gue baru nemu nih yang namanya morning pages. Karena jurnal buat gue itu lebih untuk bercerita tentang keseharian gue. Jadi biasanya itu gue lakukan menjelang tidur, 1 halaman, 2 halaman gitu, menceritakan hari gue. Tapi kalau yang diceritain Iqbal ini lebih kepada justru di awal hari lu. Oke. Untuk menumpahkan semua, karena pagi itu kan adalah saat dimana pikiran lu masih fresh, masih tertata rapi semuanya, tapi juga lu bangun kadang-kadang dengan beban yang masih numpuk di kepala, sehingga dengan menuangkannya di jurnal, lu perlahan-lahan akan lebih mampu menata pikiran lu, kurang lebih seperti itu. Nah, gua carilah rujukannya, Iqbal dari mana nih? Gua googling dong, ketemulah bukunya si Mbak Julia Cameron ini. Bukunya Julia Cameron ini ternyata terkenal banget. Udah dari tahun 70-an katanya dia nulis buku ini. Oke. Judulnya adalah, sebentar ya, Apa? The Artist Way. The Artist Way, A Spiritual Path to Higher Creativity, Oke. oleh Julia Cameron. Nah, jadi morning pages itu sebenarnya adalah sebuah metode yang dipakai Julia Cameron untuk memunculkan sisi artis dari diri kita, sisi kreatif dari diri kita. Oke. Gitu, dengan cara yaitu tadi lu menuangkan semua pikiran lu setiap pagi, 3 lembar bebas. Bahkan ketika lu nggak tahu mau nulis apa, lu cuma sekedar nulis gua nggak tahu mau nulis apa, gua nggak tahu mau nulis apa, gua nggak tahu mau nulis apa, terus sampai kemudian muncul lagi tulisan, baru lu lanjut lagi. Pokoknya 3 halaman aja untuk belajar menata pikiran lo gitu. Nah, itu yang diperkenalkan oleh si Julia Cameron di Morning Pages ini. Tapi kemudian dia juga menggunakan teknik lain yang disebut sebagai The Artist Date. Artist Date ini sebenarnya wujudnya untuk memancing kreativitasnya. Bagaimana lu setiap minggu melakukan sesuatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk memancing kreativitas lu. Misalnya lu ada proyek-proyek kecil atau sekedar jalan ke museum atau apa, tapi lu lakukan secara rutin untuk mengasah dan memunculkan terus rasa kreativitas lu. Jadi 2 hal itu. Nah, yang menarik karena si Julia Cameron ini kemudian merangkumnya menjadi sebuah tutorial, kurang lebih seperti itu, how to. Jadi setelah dia menjelaskan apa itu morning pages, apa itu the artist idea, kemudian dia membuat tahapan-tahapan. Misalnya minggu pertama apa yang harus lu ungkapkan, minggu kedua tuh apa, ekskursi atau artist idea lu tuh apa. Terus, dan ternyata ini sudah terbukti
digunakan dan dipraktekkan oleh banyak orang-orang terkenal di Amerika sana, dan itu yang membuat Julia Cameron itu menjadi terkenal. Dia itu seorang penulis novel, seorang kalau orang film gitu ya. Dan Julia Cameron ini ternyata mantan istrinya Martin Scorsese. Gitu, salah seorang sutradara terkenal. Jadi kalau lu membaca buku ini dan mengikutinya, ya gue juga baru mulai sih, baru di minggu pertama gue sampai di situ. Tapi kalau menurut kesaksian orang yang sudah membaca buku ini, banyak tulisan-tulisan di blog, ini bermanfaat buat memunculkan sisi kreatif lo. Entah lu penulis, entah lu bahkan seorang bukan dunia penulis kayak Toto gitu kan ya, misalnya, itu bermanfaat untuk memunculkan sisi kreatif lo, dan sifatnya sangat spiritual gitu loh. Karena Julia Cameron tuh sangat percaya bahwa kreativitas itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi dia sudut pandangnya itu. Jadi silakan dicoba kalau berminat. Toh buat gua pribadi, gua lebih tertarik untuk terlebih dahulu menerapkan yang namanya morning pages. Jadi gue sudah 3 hari ini kembali memulai. Jadi menulis buku hariannya bukan di malam, tapi di pagi. Bener-bener gue tulis apa aja ada. Katanya sih pelan-pelan lu akan mulai tertata lo tulisan lo, dan otak lo, pikiran lo juga udah mulai tertata. Gitu kurang lebih the artist way. Harus ditulis itu? Tulis. Gak boleh diketik? Nah ini menarik. Jadi syaratnya adalah lu harus pakai pulpen dan kertas. Karena apa? Ya masuk akal sih. Jadi gini, logikanya adalah kalau lu pakai komputer atau ngetik lah ya. Kalau gue bilang mesin tik, ntar ketahuan tuanya lagi. Kalau lu pakai komputer, lu ketik, kecepatan lu lebih tinggi gitu loh. Jadi lu tidak memberikan kesempatan kepada otak lu untuk berpikir. Gitu sih katanya, logikanya. Sementara kalau nulis, itu cenderung lebih lambat. Jadi memberikan kesempatan buat otak lu untuk menuangkan gagasan, menuangkan pikiran, dan sensasinya itu akan lebih menarik. Udah nggak usah pikirin tulisannya kayak apa, nggak perlu pikirin runut apa enggak. Pokoknya itu adalah sebuah kegiatan spiritual yang harus lu lakukan di pagi hari, tentu setelah selesai sholat buat yang muslim, atau selesai meditasi mungkin, atau apalah gitu, lu melakukan itu selama sekitar 30 sampai 1 jam setiap pagi. Ya mudah-mudahan gue betah ngelakuinnya. Karena ternyata paling nggak, karena gue udah rutin nulis jurnal, gue bisa sampai 45 halaman, walaupun Julia Cameron bilang 3 halaman aja. Oke. Gitu. Jadi biasanya apa yang lu tulis? Hari pertama misalnya, ya nggak boleh sih sebenarnya. Jadi nggak boleh sharing ya? Nggak boleh sharing. Syarat utamanya itu lu nggak boleh melihat apa yang lu udah tulis, paling nggak selama 1 minggu ke depan. Tapi yang gue masih ingat, lu ngelihat, yang lu inget aja gitu. Yang diingat aja ya. Ya gue mulai dengan, misalnya beberapa hari lalu gue mulai dengan menulis, gue bangun pagi, apa yang gue rasain. Apakah gue bangun kepala gue pusing. Jadi gue inget ya, kalau gue nggak salah gue nulisnya, ini bangun tidur kepala gue pusing banget sih, kayaknya banyak banget kerjaan, padahal ini udah hari Kamis, besok udah Jumat, deadline masih banyak, segala macam tuh. Gue terus aja pokoknya gue unak-unak, mulai dari urusan kerjaan, urusan pribadi, urusan mimpi yang gue alami malam itu, pokoknya gue tulis aja semuanya. Gitu. Udah kebiasaan aja, karena buat gue kalau gue nggak curhat gitu, gue kayaknya tidur tuh nggak pules gitu loh. Nah kalau ini sekarang gue balik, jadi agak terganggu rutinitas gue, karena gue pindah ke pagi. Tetapi ya enak juga sih, dalam artian setelah gue tumpahin semua, ya gue merasa pikiran gue lebih tertata gitu, lebih oh iya ya, gue bisa lebih fokus. Oh kalau ini nih, misalnya hari ini nih gue ada meeting sama klien sampai 3 meeting, jadi gue bisa lebih menata, oh apa yang harus gue prioritaskan paginya, dan sepanjang perjalanan gue ke kantor, otak gue jalan terus tuh, oh gue harus begini gitu, kurang lebih seperti itu sih. Keren. Lu berdua nulis jurnal nggak sih? Enggak. Dulu gue sempet nulis tapi berhenti. Kalau angkatannya Toto, gue rasa nulis jurnal gara-gara ini ya, catatan si boy ya. Kagak, gue mulai nulis jurnal gara-gara Dougie Hauser. Apa sih? Dougie Hauser. Karena banyak kan
tokoh-tokoh di budaya populer itu yang digambarkan menulis jurnal kan? Iya memang. Dulu gue sih gak nulis gitu ya, dalam artian gue suka coret-coret gitu ya, coret-coret, tapi nggak continue sih sebenarnya kalau gue. Jadi ada di buku gitu, bukunya juga nggak selalu gitu. Kadang-kadang gue sih termasuk orang yang suka doodling ya, doodling dalam artian bukan gambar ya, ya coret-coret gitu. Tahun segini gue harus begini. Jadi goal setting tuh gue punya, tapi itu scattered gitu. Gue nggak punya dedicated book, gue nggak punya ini, dan gue nggak punya waktu khusus sebenarnya kalau gue pribadi gitu. Jadi kapan aja gue mikir harus gue mencurahkan ini, ya ada kertas yang ada buku yang ada. Jadi kadang-kadang orang bilang nih, lu ambisius banget sih. Tiba-tiba temen gue ngeliat buku catatan gue, di balik tuh gue lagi coret-coret banyak gitu. Gue mau begini gini gitu. Jadi seakan-akan rahasia gue, karena gitu kebiasaan gue. Jadi gue nggak punya satu dedicated book yang ini buku gue ya, diary, atau kalau dulu diary ada gemboknya. Coba masih ada nggak sih zaman sekarang? Ada gemboknya. Zaman dulu kan ada tuh ya gitu, yang kayak gitu. Tapi tuh cewek-cewek gitu. Nah gue sih nggak ada. Oh, nggak digembok ya? Tapi bukannya Mas Toto nih bikin bullet journal ya? Bullet journal ya, tadi nanti ada bukunya ya kan ya, yang bakal kita bahas. Kalau bullet journal sih sebenarnya nggak journaling dalam artian yang Nani bilang gitu, nggak dalam artian quote unquote ya diary gitu. Dear diary gitu. Bullet journal itu pada dasarnya lebih ke arah lu tuh kayak apa ya? Apa sih organizer lah gitu. Ya, setting agenda. Dan daripada lu pakai agenda yang udah jadi lah, bikinlah bullet journaling gitu, karena itu untuk mengorganize mind lu sendiri. Betul. Gitu. Kita akan pindah ke bullet journaling nanti, tapi morning pages dengan bullet journaling itu prinsipnya adalah menata pikiran lo kan ya, menata pikiran lo. Kalau morning pages itu lebih kepada lo menulis apa aja untuk mencurahkan pikiran lo. Kalau bullet journal, nanti Toto akan cerita, itu lebih kepada menata, mengorganize. Tapi sebelum pindah ke situ, gua ada satu kutipan menarik dari bukunya Julia Cameron ini tentang morning pages. Jadi manusia itu pada dasarnya punya sifat yang selalu menegasikan atau menjelekkan dirinya sendiri gitu loh. Misalnya gue baru bikin ini, terus gue baru bikin podcast lah, katakanlah sebagai seorang podcaster, terus gue mikir kayaknya podcast gue jelek deh. Kenapa gue harus ngomong ini? Kenapa harus ngomong itu? Jadi Julia Cameron tuh percaya bahwa manusia itu punya sensor dalam diri dia yang selalu mencegah dia untuk menjadi kreatif. Selalu ada. Makanya dia nulis di ini poin yang gue suka dari buku ini. Dia bilang, the point is to stop taking the sensor as the voice of reason. Jadi jangan sampai kita menganggap sensor di dalam diri kita ini sebagai sebuah hal yang benar, sebagai sebuah logika yang benar gitu. Karena dia lanjut nulis. Jadi dia bilang, the point is to stop taking the sensor as the voice of reason and learn to hear it for the blocking device that it is. Morning pages will help you do this, dia bilang. Jadi, morning pages are non-negotiable. Never skip or skimp on morning pages. Jangan pernah lu ngelewatin rutinitas ini. Your mood doesn't matter. Mood lu tuh nggak penting. Karena gue pernah ada masa ketika jurnal gue itu gue bakar akhirnya jurnal itu, karena kok ngeluh mulu gue di situ gitu loh. Padahal sementara kalau morning pages itu intinya, nih gue lanjutin lagi tulisannya, dia bilang, the morning pages will teach you to stop judging and just let yourself write. Okay. Jadi dia memaksa lu untuk, lu udahlah, lu jangan bikin penilaian dulu gitu. Pokoknya tulis aja dulu. Lama-lama lu terbiasa untuk mengeluarkan semuanya dan perlahan lu bisa menatanya. Itu kurang lebih morning pages. Jadi ini gue jadi ingat sama satu pola yang pernah gue pelajari dulu yang disebut sebagai free writing. Sama, untuk memunculkan kemampuan menulis lu, untuk mencegah terjadinya writer's block. Ya lu nulis aja gitu. Lu nulis aja, bahkan ketika lu bilang lagi nggak ada ide nih, lu tulis aja pokoknya apa. Cuma kalau free writing itu, yang gue ingat itu dibatasin dalam hal waktu. Misalnya 5 menit. Lu nulis apapun 5 menit.
gitu. Itu lu buat sebagai rutinitas. Wah, segala macam, walaupun lu cuma sekedar garis panjang gitu. Kalau lu nggak tahu mau nulis apa, lu garis panjang atau baru nulis lagi. Gue cakap gitu. Tapi dia mengajak kita untuk udah, lu nggak boleh menilai dulu. Yang penting lu nulis dulu gitu. Itu Morning Pages. Nah, sekarang kita pindah ke bukunya Carol Ryder nih. Gue juga udah baca bukunya karena dia ini. Lo punya bukunya? Udah baca gue udah baca karena gue tertarik untuk nyoba gitu. Tapi ntar gue jelasin deh kenapa bullet journal itu nggak cocok buat gue. Tapi sebagai latar belakang yang gue udah tahu ya, nanti Toto nerusin. Carol Ryder ini nulis menggunakan pola bullet journal itu berangkat dari pribadi dia. Jadi dia itu punya penyakit atau apa yang namanya attention deficit disorder. Betul. Yang membuat dia selalu kesulitan belajar. Dia nggak bego, cuma dia itu nggak bisa fokus. Sehingga dengan metode bullet journal itu membuat dia jadi lebih fokus gitu. Nah, lu Lato, lu kan waktu itu gue tanya, udah ada yang nyobain bullet journal belum? Terus Toto bilang, gue udah. Jadi gue jadi bullet journal ini ya, gue tuh tahu dari teman gue sebenarnya. Kalau nggak salah ada webnya. Jadi sebelum gue ada buku ini, kalau nggak salah janjian buku ini terbit setelah dia bikin webnya ya. Ada buku bullet journal dan ini itu sebenarnya nggak macem-macem gitu. Bullet journal tuh apa sih dulu? Awalnya gue taunya pokoknya lu bawa notebook, pulpen gitu ya. Dan bullet journal tuh ya bulat-bulat bener-bener lu bikin kotak sendiri gitu, terus apa gitu kan. Terus misalnya task list. Sekedar itu sebenarnya. Ini sih gue udah lakukan, gue bilang kayak gitu kan. Dan ternyata belakangan itu banyak banget ternyata kalau lu di Instagram ya. Lu mungkin kalau yang mau ngepoin Instagram gue tuh follow banyak banget orang ngomongnya apa? Bujo. Iya, bujo ya. Ngomongnya bujo. Banyak banget gitu. Dan orang tuh menerapkan ini ternyata banyak gitu. Enggak berbagai macam profesi. Gue nemuin polyglot bikin bullet journal. Gue nemuin teacher with a plan, itu salah satu akun Instagram yang gue ini. Dia juga bikin namanya bullet journal. At the end sebelum gue baca buku ini ya, gue akhirnya nemuin bahwa sistem apa ya? Bukan journaling sebenarnya, sistem organizer yang lu punya itu sebenarnya pada intinya adalah mendeclutter your mind kan, tapi dengan format lu sendiri gitu. Gua bisa jadi punya format yang berbeda dengan Rani gitu karena stylenya beda. Kalau lu tadi bilang mungkin lu nggak cocok buat lu gitu. Kalau gua sedikit banyak cocok karena gua udah coba dulu ya berbagai macam organizer gitu sampai dari zamannya dulu yang apa sih dulu di Jakarta tuh ada organizer yang gue bisa beli terus ada refillnya segala macem tuh. Gue jemput merek ya kalau nggak salah dulu dikeluarin sama Datacraft kalau nggak salah. Yep. Lu inget ya? Ingat. Itu juga gue nggak cocok pakai itu. Tapi begitu gue pakai bullet journal ketika gue bikin gitu ya ternyata itu cocok buat gue gitu. Gue juga pakai apps yang to-do list segala macam gue nggak bisa. Ternyata at the end adalah ya emang nggak cocok aja. Setiap dari kita itu memang punya tendensi bagaimana lu mencatat segala macam gitu. Nah, si siapa nih? Ryder Carroll ini, dia tuh pada dasarnya memang benar kata Rane tadi. Dia tuh awalnya ADD kan ya, dan dia mencoba segala macam dari mulai tools segala macam gitu ya sampai apps dan dia nggak bisa. Akhirnya dia nemuin ini gitu, pada dasarnya kita tuh harus mendeclutter mind kita. Apa sih dia bilang productivity and mindfulness ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Jadi intinya sih sebenarnya itu ketika lu bikin bullet journal gitu lu udah bisa mulai mendeclutter pikiran lu pelan-pelan kan. Mendeclutter itu apa ya Ran ya? Merapihkan ya. Kalau gue declutter itu menurut gue adalah mengurai. Mengurai ya. Sebenarnya kan lu ruwet gitu ya. Kalau orang dengan edit atau kayak kita di kantor gitu ruwet banget pengen ngerjain ini tiba-tiba satu ini. Nah, hal yang paling enak untuk itu ya ditulis dan lu bikin bulletin journal sendiri gitu. Karena lu akan mengurai apa yang penting, apa yang enggak gitu dan bagaimana pentingnya itu tergantung lu gitu.
Jadi ada sih di buku ini juga guidance bagaimana, mungkin lu bisa cerita juga sih Ran, guidance bagaimana. Tapi gue sendiri pribadi nggak ngikutin kan. Jadi karena gue udah duluan praktek, gue ngeliatin orang-orang bikin, jadi gue dapet ide orang-orang bikin bullet journal dan gue buat bikin bullet sendiri gitu. Nah di buku ini ya ada sih. Jadi buku ini tuh sebenarnya kalau lu lihat ya, masuk ke bukunya aja ya. Pertama itu pasti ada why-nya gitu kan ya. Ada kenapa sih ada bullet journal. Most likely sama lah seperti yang gue bilang tadi. Tapi juga ada sistemnya. Sistem itu sebenarnya ngasih lu ide aja sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Gimana lu bikin topicsnya, gimana lu bikin bulletnya, gimana lu bikin misalnya kayak nyatet event kayak gitu-gitu kan. Terus nanti ada juga bagian yang kalau lu suka yang indah-indah dan gua tidak gitu, adalah bagian di artnya gimana gitu. Tapi itu sebenarnya prinsip-prinsip aja gitu, prinsip-prinsip bagaimana lu bisa menerapkan bullet journal ini gitu. Kalau menurut gue ya, dari baca buku ini. Yap. Gue sih nggak menerapkan 100% di buku ini ya, karena bagi gue bagi gue ternyata cukup membebaskan ketika ada orang bikin diary sendiri dan banyak contoh-contohnya dan itu menurut gue trial and error aja sih, mana yang cocok buat lu kalau menurut gue sih. Yap. Intinya sebenarnya gini, ada indeks, ada daftar isinya, terus ada future log. Itu nggak usah pikirin tanggalnya kapan, pokoknya tulis aja. Kawin Januari. Kawin, udah gitu. Nikah, iya nikah, gitu loh. Kenapa kawin ini jadi contoh ya, gitu. 2, apa lagi? Bikin toko buku fisik. Yang kedua, gue bilang kawin yang kedua. Kawin yang kedua, lu jahat lu. Bikin toko buku fisik, menata inventory gitu. Itu masuk di future log di halaman keduanya. Nah, kemudian ada monthly log. Monthly log itu ya bulanan, agenda lu per bulan tuh apa gitu ya. Kalau future log itu lebih kepada acak aja apa yang lu tuju. Monthly log itu bulanannya. Terus ada daily log, ini yang penting setiap hari. Apa yang lu tulis di situ. Kalau catatan itu lu kasih tanda strip. Kalau event atau kegiatan itu tanda bulat. Kalau task itu atau to do itu titik gitu loh. Kalau sudah selesai dicoret atau kasih tanda silang. Nah yang terpenting dari bullet journaling itu adalah migrasi, memindahkan. Jadi setiap hari lu lihat hari ini apa yang udah selesai, coret, yang belum coret, lu migrasi, pindahkan ke hari berikutnya. Pada saat yang sama, lu ke belakang ke indeks untuk memberikan misalnya, oh hari ini misalnya 15 September 2019, lu masukin di situ 15 September, ada di halaman berapa. Bahkan sampai halamannya aja lu harus tulis manual semuanya kan. Jadi benar-benar melatih lu untuk aktif menulis dan menuangkan pikiran gitu. Ya betul. Jadi, selalu di-copy lagi. Di-copy lagi. Jadi itu membuat lu aktif terus mengorganisir kehidupan lu setiap hari, setiap malam. Dan nanti di penghujung tahun misalnya, lu tinggal lihat tuh halaman pertamanya tuh lama-lama keisi tuh indeksnya. Jadi menariknya di situ. Indeksnya keisi jadi lu tahu. Oh, proyek ini di halaman berapa ya? Oh, halaman 3, halaman 6, halaman 12 misalnya gitu. Jadi lu bisa terus ikutin perkembangannya. Itu jadi dia mengorganisir pikiran. Nah, polanya ini kemudian diterapkan, bahkan kemudian di copyright gitu ya. dan dia kemudian menjadikannya sebuah sebuah ide, sebuah gagasan yang dilempar di Kickstarter untuk mendapatkan dana, dan akhirnya dia menjadi pelatih bullet journaling gitu. Dan banyak banget buku di luar sana yang didedikasikan kepada bullet journaling. Iya betul. Tapi gue nggak cocok. Kenapa lo nggak cocok? Gue bukunya Carol Ryder ini gue habiskan dalam 2 hari aja toh, saking penasaran. 2 hari, saking penasarannya, karena pekerjaan gue sekarang itu gila-gilaan, tumpang tindih gitu loh, banyak banget. Jadi gue perlu mengorganisir, tapi ternyata kalau gue pakai aplikasi di iPhone atau di Outlook, kalau kantor gue kan pakai Outlook tuh, itu nggak bisa gitu loh. Remindernya nyala, tetap aja gue lupa. Tapi masalahnya bullet journal ini jadi nggak cocok buat gue. Gue merasa ya, gue udah nyoba lah sekitar 2 minggu gue nyoba gitu ya. Karena gue tipe penulis jurnal yang bercerita, menggunakannya itu untuk mencurahkan pikiran. Oke. Bukan untuk mengorganize. Jadi akhirnya gue kembali lagi lah kepada aplikasi di handphone gue yang memang dari kantor gitu loh, aplikasi kantor.
Gue sempat pakai Trello, gue sempat pakai Google apa itu Calendar. Sekarang gue lagi pakai Microsoft To Do yang paling baru. Sih. Tapi untuk kantor gitu loh. Karena untuk pribadi gue nggak bisa. Sampai karena kalau misalnya di buku harian gue itu misalnya gue tulis tuh, oh nanti podcast gue tentang ini, rencananya gue mau begini. Gue lagi sedang membuat proyek pribadi sekarang untuk nge-revamp misalnya Suarane Podcast yang gue targetkan bulan Oktober nanti, minggu kedua itu sudah mulai launching. Itu gue tulis gitu, tapi nggak bisa dalam bentuk bullet journal tuh, gue nyerah. Terus terang gue nyerah. Kenapa? Karena gue kurang rajin. Gue nggak bisa. Okay. Atau memang gue dasarnya orang yang nggak bisa organize ya. Gue orang otak, kalau otak kreatif tuh kiri apa kanan sih? Otak artis tuh, otak seni Otak tuh kanan. gue mungkin orang otak kanan, bukan orang otak kiri gitu. Kalau Toto kan orang otaknya kiri semua tuh. Orang gila. Orang gila. Gitu. Itu sih kenapa. Tapi kalau lu tertarik, lu coba deh bullet journaling. Atau lu gabungin model bullet journaling dengan journaling yang lebih panjang. Itu kenapa enggak? Karena pada akhirnya bebas kok kita berimprovisasi. Ini kan sebenarnya mengorganize otak kita kan. Pikiran. Iya, betul. Gitu. Yap. Ini aku mau tanya aja sih untuk Mas Toto. Kalau misalnya bullet journal nih, mending pakai sketchbook yang tebal itu, atau yang tadi Bang Rane bilang, mulai aja dari buku tipis aja gitu, buku sidul lah gitu ibaratnya. Buku apa? Buku tulis biasa, sinar dunia gitu. Sinar dunia, diinget aja lagi. Gini. Kalau gue personally gue bilang itu tergantung bagaimana lu merasakan buku itu gitu. Oh gitu, oke. Karena kalau orang kebanyakan kan kalau digambar-gambar gitu, ada yang bilang pakai apa namanya, ya bullet journal yang apa sih merek, gue juga lupa tuh, apa sih yang mahal itu. Ada yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang gue nulis tuh enak, gue belakangan gue nulis di buku kotak-kotak, di buku Muji, tipis banget bu journalin gue, bullet journal gue. Jadi at the end lu tuh kalau menurut gue ya itu tuh itu yang menurut gue yang gue nggak bisa dapetin di apps, yang gue nggak bisa dapetin di software gitu ya. Kertas itu punya magnetnya sendiri buat gue. Jadi kalau menurut gue sih mana yang lebih efektif? Nggak lebih efektif kalau lu merasa lu suka buku pakai buku tulis AA ya, oke aja menurut gue sih. Iya. Pakai sinar dunia gitu. Pakai sinar dunia ya, apapun itu gitu. Atau gue pakai buku Muji yang kotak-kotak, atau lu pakai buku apa gitu. Pokoknya at the end lu tuh bagaimana? Kalau gue ya, gue punya feeling terhadap kertasnya gimana? Kalau gue sih punya apa sih namanya, ketertarikan apa ya, kedekatan. Terus apa sih? Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya lu enak tuh di mana. Jadi kalau menurut gue sih itu sangat personal banget sih, Van. Kalau gue misalnya dalam konteks buku, gue nggak suka diatur. Makanya bahkan gue nggak suka tuh buku bergaris atau kotak-kotak. Karena gue nggak mau diatur sama garis. Jadi gue lebih suka bukunya polos. Oh, ini ngomong masalah garis atau polos ya. Kalau gue justru lebih suka kotak-kotak. Lu lebih suka kotak-kotak ya? Sama gue lebih suka kotak-kotak. Gue udah cobain kalau garis itu menurut gue sangat membatasi. Lucu kan? Nih, garis buat gue sangat membatasi. Begitu kosong gue sangat loose, gue susah. Gitu. Gue udah pernah nyoba titik-titik, tapi tidak terlalu in buat gue gitu. Titik-titik kan ada titik-titik doang gitu kan, dot gitu. Dan somehow gue lebih suka pakai kotak-kotak. Kotak-kotak ya? Padahal kalau dipikir kan seharusnya lebih rumit daripada garis-garis kan. Kalau bullet journaling emang banyak yang menyarankan kotak-kotak karena dia kan banyak ini kan, poin-poin gitu, dan itu lebih mempermudah gitu. Kalau kotak-kotak. Mungkin ya. Mungkin. Ya nggak tahu kenapa. Pokoknya gue karena gue kebanyakan coret-coret gue yang nggak bullet journaling, yang journaling biasa atau yang doodling gue biasa, kebanyakan gue di buku kotak-kotak. Jadi gue sangat enak banget gitu. Nggak tahu kenapa gue in banget dengan buku kotak-kotak. Kalau gue kenapa gue suka buku polos karena gue merasa polosan. Bebas. Gue nggak diatur. Gue mau tulis gitu. Tanggalnya di atas kiri atau di atas kanan atau kadang-kadang di tengah, suka-suka gue gitu loh.
Bahkan ada masa ketika gue jurnalnya dalam bentuk komik misalnya. Itu gue enjoy banget gitu. Gambar bentuk komik. Walaupun akhirnya kok nyita waktu banget. Sebelum tidur gue bisa 2 jam tuh. Cuma buat bikin komik. Dan fokusnya akhirnya adalah membuat komiknya jadi bagus. Oh iya. Gitu. Dan akhirnya gue bilang, lah kalau mau bikin komik ya bikin komik aja gitu. Tapi ya ada yang sudah jago gambar, mungkin dia bisa menuangkannya. Kayak Tita Larasati misalnya, komikus perempuan Indonesia itu, dia gue inget banget pernah nerbitin buku yang berangkat dari jurnal komik dia. Jadi dia kan sekolah di luar negeri, dia itu kemudian punya satu kertas folio, terus dia mulai menggambar di situ. Nanti sedikit-sedikit dia gambar cerita keseharian dia, terus lama-lama jadi penuh, dia taruh, ganti kertas baru lagi. Itu bisa beberapa hari buat ngirit juga. Dan itu akhirnya diterbitin jadi buku gitu. Keren banget pengalaman dia sekolah di Jerman kalau nggak salah gitu. Nah, gue tuh nggak suka dibatesin. Jadi walaupun kemudian ketika gue ngelihat lagi, kok aneh ya, kadang-kadang tulisan gue tuh cenderung naik ke atas, ke bawah. Oh gitu. Gitu. Lah kalau Stephen sendiri, gue malah penasaran, lu mengorganize pikiran atau agenda atau pengingat lo itu pakai nulis atau pakai handphone, atau ya udah biarin aja pakai otak aja gitu? Sejauh ini masih pakai handphone sama dibiarin aja gitu. Wow, pakai handphone maksudnya? Pakai aplikasi atau apa? Iya, di kalender kan ditulis agenda hari ini, kalau misalnya ada yang perlu diingat, perlu dilakuin gitu. Nggak spesifik bikin sampai buljo gitu. Ini baru ngeh. Baru ngeh ada yang namanya burjo. Burjo. Burjo tuh bubur kacang hijau. Iya, makanya salah. Iya. Tapi oke, menutup bahasan ini gue ada kutipan dikit dari bukunya nih ya. Bujo, gue masih suka aneh nih. Tapi kalau lu mau nyari di Instagram, cari hashtag Bujo, BUJO, akan banyak banget. Dan buat gue nggak nyaman, karena buat gue jurnal itu adalah sesuatu yang pribadi. Kenapa harus lu share gitu? Tapi mungkin ya ini kan kita sekarang ada di zaman ketika hidup kita harus di-share di sosial media ya. Betul. Jadi nih dia tulisannya si Ryder Carroll, dia nulis gini. Bujo puts you at the helm. You will learn how to stop reacting and start responding. You will learn how to tackle difficult challenges and turn your vague curiosities into meaningful goals. How to break your goals into smaller, more manageable sprints, and then finally how to effectively take action. Jadi dia kasih contoh misalnya, what's the next step to improving your GPA this semester? Nilai maksudnya GPA-nya ya. IPK. What's the next step to acing all your classes? Dia bilang itu bukan begitu, tapi get more granular, lebih detail. Misalnya, in which class are you failing behind? What's the next assignment in that class? Writing a paper, okay? What book do you need to read before writing that paper? Itu lu organize semuanya, sehingga nanti begitu lu merasa, gue udah sampai di tahap mana ya, gue kehilangan di mana sekarang, segala macam, lu tinggal menengok ke belakang lagi. Dan karena ada bullet journaling ini, ya akhirnya lebih tertata gitu. Lu bisa melacak kembali pikiran lu ke belakang. Terus ada kutipan yang bilang gini, bullet journal will help you declutter your packed mind so you can finally examine your thoughts from an objective distance. Iya sih, apalagi kalau udah ruwet ya pikiran ya. Kayak Toto gitu kan, project banyak banget tuh. Mengorganisirnya pasti pakai Bujo tuh. Gue suka tinggal tidur. Sejauh apa Buljo ini membantu Mas Toto dalam keseharian? Nah, Toto tuh yang jawab tuh. Sebagaimana membantu gue dalam kesehariannya, sangat membantu sekali, seperti layaknya mempunyai sekretaris. Apa sih? Enggak. Ya enggak sih, pada dasarnya gini, pada dasarnya apapun format yang lu tulis ya, apapun format yang lu pilih, kalau menurut gue pribadi, ketika lu menuliskan itu lu sudah menata pikiran lu sebenarnya, kalau menurut gue gitu. Dan dengan formatting
bullet journal kayak gini lebih membantu aja gitu untuk meretrieve back. Tapi buat gue sebenarnya secara pribadi ya, selama format apapun yang gue tuliskan, walaupun kadang-kadang doodling kayak gitu-gitu, bahkan kadang-kadang nggak dulu sebelum gue pakai bullet journal kayak gitu-gitu, bahkan gue nulis sesuatu nih ya di kertas nih ya, bahwa gue mau gini, itu tuh kertasnya udah kemana tahu gitu, bahkan kebuang gitu, gue tuh somehow jadi inget gitu. Somehow tuh udah terorganize kalau gue ya. Jadi karena banyak pikiran yang ada di kepala ini mau itu, ya udah tulis aja gitu. At the end, apakah gue akan mentik itu sebagai sudah gue kerjakan apa enggak? Biasanya enggak, karena gue itu jadi inget somehow kayak gitu-gitu. Ketika gue mempelajari sesuatu gitu ya, apapun itu, mau ilmu sosial apa yang lebih eksak itu kayak matematik, gue memang harusnya nulis, gue ngerangkum kayak gitu-gitu, dan kalau gue gitu ya personally. Jadi kalau lu bilang membantu apa enggak, buat gue it's just a formatting ya pribadi ya, buat yang para hardcore hardcore believer of Bujo ya, gue jangan dibully ya. Buat gue sebenarnya intinya adalah di penulisan itu sendiri gitu. Ketika lu bisa ketika nulis itu kan sebenarnya lu milih ya pikiran lu apa yang mau tulis, nggak bisa seenaknya sendiri kan ketika lu nulis ya. Nah pada saat itu menurut gua pikiran lu udah tertata rapi, dan ketika pikiran lu tertata rapi, menurut gua ya akan jadi gampang gitu, lu inget gitu, kalau gua ya pribadi gitu ya. Dan buat yang penasaran bisa beli bukunya Ryder Carroll, Bullet Journaling judulnya. Jadi Stephen tertarik untuk mencoba? Iya, boleh. Bahkan untuk tindak lanjut untuk yang kelanjutannya yang udah advance, ada yang namanya collection. Jadi lu bisa membuat collection baru. Misalnya kalau Stephen project toko buku fisik, itu jadi satu collection. Jadi ada bullet journal di dalam bullet journal gitu. Terus misalnya masa depan gitu ya, ada satu collection lagi. Targetnya misalnya mau pacaran tanggal kapan gitu, segala macam gitu misalnya. Sama berapa orang gitu targetnya itu. Terus ada collection misalnya lebih kepada catatan pengeluaran dan keuangan, tuh ada gitu. Tapi semuanya polanya adalah dengan bullet. Bullet itu apa? Bullet, bukan bullet lingkaran, tapi titik-titik, bullet point-point gitu. Buat gue in theory keren, tapi gue belum berhasil menerapkannya. Karena kurang disiplin ya. Gue kurang disiplin, gue kurang organized, jujur, dan gue tipe orang yang lebih suka nulis untuk tidak suka dibatasi gitu, tidak suka diatur dengan wah lu harus pakai tanda ini. Gue maunya nulis aja, nulis udah. Tapi ya terserah. Kalau Toto kan orangnya lebih otak kiri kan, lebih organized. Oke, dengan demikian selesai sudah Kepo Buku. Kita ketemu di episode lain. Ada beberapa tamu yang sudah masuk antrian. Sombong Siapa tuh? Ada aja. Pokoknya nanti kita umumin. Tapi untuk saat ini kita pamit dulu. Gua Rane Hafid, Ivan di Ambon. Tata di Singapura. Permisi. Bye. Dadah.